melalui serangkaian perencanaan pada hari ini khusus untuk pasca sarjana baik S2 maupun S3 dilibatkan dan pesertanya tentu para dokter. Sehingga hibah yang akan kita capai di dalam penelitian ini terus meningkat. Saya mendapatkan laporan dari Ketua LPPM bahwa hibah penelitian kita di angka 113 resiter. Masih di bawah UHAMK. Karena itulah kalau hibah penelitian doktor ini bisa naik, insya Allah kita akan mencapai tingkat dari penelitian itu. Nah, di dalam penelitian ini tentu dibagi dua biasanya, yakni ilmu sosial dan eksak. Ilmu eksak tentu ada parameternya sendiri, sedangkan ilmu sosial juga punya parameter sendiri. Nah, untuk ilmu sosial tentu para pakar, para dokter ini sudah terbiasa dengan penelitiannya. Ibu Retno dan kawan-kawan bisa mendengar? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Terkesan para peneliti kita ini kan itu-itu saja orang-orangnya. Mudah-mudahan untuk event para dokter ini bertambahlah para peneliti yang masuk ke dalam gate penelitian hibah yang akan kita capai ini. Tentu manfaat dari penelitian ini terutama untuk diri sendiri, selain mendapatkan finansial, juga pengalaman-pengalaman empiris pada waktu meneliti, mendapatkan ilmu pengetahuan terkini mengenai penelitiannya, karena walaupun penelitiannya duduk di bangku, tetapi mengakses jurnal-jurnal yang terkini mengenai ilmu. Kemudian juga hasil dari penelitian riset ini juga bermanfaat dalam proses pembelajaran. Tentu pada waktu menyampaikan proses pembelajaran, hasil riset ini akan disampaikan kepada mahasiswa. Itulah kemanfaatan ilmu di dalam hasil-hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian tentu dipublish. Dipublish tentu harganya harus dipublish ke jurnal-jurnal terindeks Scopus. Itu harus dicapai. Paling tidak jurnal berskala Sinta 1, 2, dan itu akan meningkatkan kapasitas para penelitinya dan juga institusinya, terutama prodi dan institusi. Nah, lebih jauh lagi, penelitian itu harus menghasilkan inkubasi dalam penyebarannya, kemanfaatan dalam dunia bisnis. Kita punya inkubasi bisnis, belum jalan sepenuhnya, tapi saya kira bagaimana hasil-hasil penelitian ini tinggal ditambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam, bisa menjadi buku, dan bukunya bisa dipublish di inkubasi bisnis. Sehingga menjadi manfaat bukan hanya untuk riset dan pengabdian, tetapi juga untuk kepentingan bisnis. Saat ini, hari ini sudah kita mulai membuat wadah namanya UMJ Store, semula UMJ Mart di gedung Development Center. Hari ini sudah dibongkar, jadi kalau 1 minggu kemudian Bapak Ibu datang ke kampus sudah akan berubah baru lagi. Ada jualan macam-macam, termasuk box store. Jadi buku-buku, hasil-hasil penelitian itu akan dijual kepada umum, dan tamu-tamu yang datang ke UMJ akan mampir, selain mendapatkan merchandise, kemudian kebutuhan-kebutuhan pangan dan sebagainya, itu tentu hasil-hasil penelitian adalah hasil yang terkini diolah para dokter ini, tentu mempunyai manfaat yang luar biasa bagi scholar, bagi keilmuan di kampus kita tercinta ini. Nah, dengan capaian-capaian penelitian itu, ini nggak gampang karena tidak semua orang bisa lolos di dalam upaya untuk mencapai hibah bersaing. Tapi taatlah pada metodologi, ikuti apa yang dirancang oleh Ketua LPPM. Ketua LPPM sudah punya pengalaman yang bagus, mengikuti apa yang disampaikannya, sehingga kita bisa merebut
hasil penelitian mandiri yang dicanangkan itu, dan hasil penelitian-penelitian mandiri ini dipublish juga di kementerian, sehingga volumenya kita akan terus bertambah. Saat ini baru 113 penelitian yang bisa dicapai, kolaborasi maupun mandiri. Mudah-mudahan semua pengajar S2, terutama juga S3 Manajemen Pendidikan Islam yang sangat juga minim, bisa mencapai ini. Saat ini untuk Propjenal bahwa untuk guru besar hampir tidak ada yang ikut penelitian hibah bersaing. Saya mengimbau mudah-mudahan Propjenal bisa capai. Saya juga bekerja baik untuk mencapai itu. Ditambah koleha kita para guru besar, Pak Adi, Prof. Suhendar, kita juga mendorong mereka untuk bisa mencapai itu. Dan itu manfaatnya untuk mempersiapkan program S3 di fakultasnya masing-masing. Untuk S2, kita juga menyadari dosen-dosen S2 kita sudah mencapai posisinya, tetapi dosen-dosen S2 kita yang doktor ini juga masih belum maksimal untuk memperoleh penelitian. Ada penelitian-penelitian hasil buku, penelitian kolaborasi, tapi tidak bergengsi sebagaimana yang akan direncanakan ini, karena ini adalah hibah bersaing, maka konteks, kedalaman, dan juga kemanfaatan yang akan dinilai oleh kementerian. Misalnya, untuk ilmu hukum, ada Propjenal, bagaimana memanfaatkan model-model konstitusi atau pilkada serentak ini. Selamat datang Prof. Agus. Model serentak konstitusi yang akan tentu bermanfaat bagi pemerintah di daerah, model-model itu, kemudian cara berhitung dan sebagainya. Saya kira belum ada yang meneliti lebih jauh terhadap itu. Kemudian ada kolega saya, abang saya, Pak Rantawan Janim, yang berpengalaman dalam law enforcement di kejaksaan. Saya kira model penelitian di kejaksaan itu bisa kita merebut hibah bersaing ini. Juga Prof. Agus, dengan model pembelajaran yang terkini, model pembelajaran terkini itu bagaimana dicarikan jalannya sehingga di dalam hibah bersaing ini juga bisa dicapai. Saya senang dosen-dosen fakultas teknik yang juga secara kontinu bisa merebut penelitian hibah bersaing ini. Yang kurang memang dari teman-teman fakultas agama, dalam catatan kami sedikit yang punya yang bisa merebut ini. Kemudian dosen di Fakultas Pertanian, walaupun jumlahnya sedikit, dokternya sedikit, tapi setidaknya sudah memulai untuk mencapai ini. Fakultas Kesehatan Masyarakat juga hampir juga nggak ada. Berikut Fakultas Kedokteran, ada 1-2 orang, tapi perlu ditingkatkan. Ilmu pendidikan banyak itu, ada Widya itu selalu dapat hibah bersaing, dan mudah-mudahan ini juga bisa ditingkatkan. Sehingga secara merata, setiap dosen di prodinya atau di fakultasnya bisa merebut hibah bersaing ini. Dan latihan-latihan hibah internal, penelitian internal di fakultas maupun internal yang ada di universitas, itu hanya pemantik saja untuk kita bisa lolos dalam proses untuk merebut setidak-tidaknya proposal yang baik ini bisa dapat penilaian. Kita akan bertanya nanti semuanya Ketua LPPM yang memberikan panduan-panduan, dan kalau sudah ini bisa dimulai, maka akan terjadwal secara sistemik untuk bisa kita capai itu. Saya kira ini mudah-mudahan koleha dosen, para associate professor, para guru besar bisa memberikan inspirasi kepada para asistennya untuk menggerakkan asistennya agar bisa mencapai hibah ini. Hibah ini tidak gampang. Saya sudah 1 kali tidak lolos, jadi saya anggap ini tidak gampang. Karena itulah
bisa serius. Waktu itu saya tidak begitu serius, tapi saya ingin serius, ingin mendapatkan kemanfaatan lebih jauh. Terima kasih, saya persilahkan, saya kembalikan kepada host. Saya tetap akan mendengarkan secara seksama. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Prof. Bu Yuni. Ya, monggo Bu Yuni. Ya, terima kasih Prof. Semoga kita semua dimudahkan dan juga para dokter UMC semakin produktif di dalam memproduksi publikasi-publikasi di mana saat ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. SB bahwa kita ada di peringkat 8, kita disalib sama UHAMKA, tetapi sebenarnya UMJ mempunyai 151 Scopus, tapi tidak bisa diklaim oleh UMJ dikarenakan ada affiliate yang berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu, RPPM akan coba untuk menganalisis mana yang tidak bisa diklaim oleh kita, padahal kita terdaftarnya di situ hanya 113. Jadi ada selisih sekitar kira-kira tulisan itu ada 150 kurangi 113 itu ada berapa Bapak Ibu? 37. Ya, 37, Bu. sekitar 37 ya nggak bisa diklaim ke Scopus. Tapi moga-moga kita bisa dimudahkan Bapak Ibu. Alamat email ya? Boleh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Prof. SD, kita izin untuk melanjutkan ya Prof. Silakan Mbak Yuni. Baik, silakan Bu Umul untuk menampilkan slide-nya. Ya. Boleh tanya nih. Nah, Slide. Bu Yuni Mulai dari hibah magister dulu Mbak. Mundur satu Mbak. Ya, Ibu. Baik, Prof. Agus Suradika yang baru bergabung Bapak Ibu, yang juga merupakan dosen di FISIP dan juga ini nanti mungkin bisa mencoba lagi Bapak Ibu. Nah, jadi ketua pengusul tadi sudah disampaikan adalah merupakan doktor. Jadi mau AA, mau profesor, mau apapun diperbolehkan. Kemudian satu anggota pengusul dari dosen pembimbing dan satu orang mahasiswa bimbingan. Nah, kemudian SBK penelitiannya maksimal 40 juta untuk satu pembimbing. Luaran wajibnya satu artikel termuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, yaitu SINTA 1-3, dan satu artikel jurnal internasional. Bahasa jurnal internasional itu bisa terindeks di WOS ataupun di Scopus, ataupun terindeks hanya di OAJ, Bapak Ibu. Kemudian, artikel pada proceeding seminar internasional terindeks bereputasi pada setiap mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, TKT-nya adalah 1-3 ya Bapak Ibu ya, untuk penelitian tesis magister. Lanjut, Mbak Mul, next. Next, cepat aja ini saya ya Bapak Ibu ya, saya skip aja. Lanjut Mbak. Lanjut, karena ini nggak ada di kita. Nah, baik, lanjut ini lanjut aja karena untuk besok lanjut lagi Mbak. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Karena tadi ini sudah dibahas. Baik, kita sampai pada penyiapan proposal hibah Bapak Ibu. Lanjut Mbak Umul. Nah, Bapak Ibu dokter yang berbahagia, jadi kalau kita membuat proposal, maka kita harus taat aturan dan baca panduan baik-baik. Nah, jadi kata-katanya begini, Bapak Ibu. Kalau ada ringkasan penelitian tidak boleh 500 kata, maka kita harus tepati tidak boleh 500 kata. Nah, sedangkan isinya apa? Ada latar belakang penelitian, ada tujuan, ada tahapan metodologi penelitian, dan luaran yang ditargetkan serta TKT. Jadi yang saya kasih merah-merah itu yang selalu dipakai sebagai awalan kita membuat kata-kata. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya itu selalu mengatakan begini, latar belakang penelitian ini adalah ini. Tujuan adalah ini. Tahapan metodologi penelitian menggunakan metodologi misalnya AHP dengan
apa namanya, misalnya dengan analisis apa RSM dan lain-lain. Luaran yang ditargetkan harus jelas di state di situ. Luaran yang ditargetkan misalnya satu jurnal nasional terakreditasi atau nah itu kalau Bapak Ibu bisa state di situ langsung jurnal misalnya internasional bereputasi Scopus pada apa, itu lebih bagus Bapak Ibu. Nah, kemudian TKT penelitian Bapak Ibu state, mula-mula TKT-nya misalnya 1, pada penelitian ini akan berakhir pada TKT penelitian 2. Itu boleh di state Bapak Ibu untuk menunjukkan. Kenapa? Karena reviewer biasanya hanya melakukan ini secara scanning penilaian itu kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memakai kata-kata yang terlalu banyak. Jadi kata-katanya itu kalau orang teknik itu biasa, kalau orang Jawa biasanya bilang berkata cekak aos Bapak Ibu. Jadi kalau singkat tapi berisi. Nah, kemudian yang kedua, kata-kata latar belakang penelitian 500 kata. Jadi 500 kata ini harus kita ini Bapak Ibu. Latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitian ini kita harus detail Bapak Ibu. Detail itu contohnya apa? Misalnya detail. Kalau kami di teknik itu memakai begini. Contoh adalah bahwa daun sirih itu bisa diindikasikan untuk mencegah virus. Nah, karena mengandung ini dan seterusnya misalnya. Nah, kalau di SOS mungkin berbeda gayanya. Gaya selingkongnya, nanti Bapak Ibu coba lihat contoh yang ada di saya dan juga ada di Mbak Nani. Termasuk nanti Bu Retno kalau mau share juga boleh, punya Bu Retno termasuk yang top lah. Karena sudah rekodnya itu udah 2 tahun menang terus Bu Retno itu. Baik Bapak Ibu, nanti silakan Bu Retno untuk share ke kita penelitiannya Ibu. Nah, kata-kata spesifikasi khusus terkait dengan skema Bapak Ibu, yang dinamakan spesifikasi khusus ini adalah merupakan yang ingin kita tonjolkan Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa saya itu misalnya, dengan spesifikasi khusus ini maka mahasiswa kita akan lulus tepat waktu. Kemudian tujuan tercapai dari sisi ini dan seterusnya, dan itu disampaikan secara khusus. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah tinjauan pustaka tidak lebih dari 100 kata. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan ini? Kata-kata state of the art itu adalah, mungkin saya boleh dikoreksi nanti Prof. Agus apabila saya salah, bahwa state of the art itu akan kita dapatkan apabila kita telah tahu posisi penelitian kita ada di mana. Contohnya, jadi kita kalau mau meneliti, kita paling tidak sudah mengakses jurnal nasional, jurnal internasional yang ada tentang itu terkait. Nah, itulah yang dinamakan of state of the art, tetapi itu bisa dibentukkan dalam bentuk grafik atau bisa dibentukkan dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau saya orang teknik, saya lebih senang menggunakan grafik, di mana penelitian yang terdahulu itu saya state. Misalnya misalnya saya meneliti daun gedi. Daun gedi itu saya state Chang mengatakan bahwa ini dalam penelitiannya ini seperti ini dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di contohnya saya dan Bu Nani. Nah, peta jalan. Peta jalan roadmap ini merupakan peta jalan dosen bersama mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi inilah yang kita perlukan, bahwa dosen yang membimbing kompetensinya cocok dengan yang dibimbing dan juga yang diteliti. Ya, Bapak Ibu Kaprodi bisa berdiskusi dengan kita, tetapi saya tidak paham dengan ilmu Bapak Ibu. Jadi tetapi Bapak Ibu Kaprodi mempunyai sebagai leader di sini. Jadi leader bahwa beliau bisa mengepaskan apa yang menjadi bidang penelitiannya dengan dosen-dosen yang akan dibagikan untuk
sebagai pembimbing. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, saya biasa menyerempetkan Bapak Ibu, menyerempetkan roadmap di saya misalnya. Saya itu penelitiannya aloe vera, tetapi kalau saya bawa ke aloe vera semua nggak cukup, maka saya bawa ke herbal yang lain. Jadi akhirnya saya membentuk penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah mencapai ke bahan herbal. Nah, nanti Bapak Ibu coba lihat, di situ ada contoh saya meneliti daun gedi. Kemudian Bu Nani nanti bisa juga sharing Bapak Ibu pada sesi ini. Nah, sumber pustaka atau referensi primer yang relevan Bapak Ibu. Sebaiknya kalau kami ada 5 jurnal yang terkini Bapak Ibu. Kalau bisa 5 jurnal terkini yang ada, kalau bisa internasional. Dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah atau paten yang terkini ya Bapak Ibu ya. Nah, bahasanya ini adalah menggunakan sumber pustaka 10 tahun terakhir. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah harus taat aturan, baca panduan. Maka kalau saya membuat proposal itu tidak bisa di kampus, tetapi memang di rumah pakai daster. Ya, Bapak Ibu lanjut, Mbak Umul. Baik. Dasar aku Ibu. Biasanya di kampus, Bu Yuni kerjainnya. Dasarnya itu loh yang Rahmawati. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam metode, Bapak Ibu, metode atau cara, coba di sini ada kata-kata 600 kata, kemudian di sini ada kata-kata diagram alir, kemudian di sini ada kata-kata penahapan yang jelas, kemudian di sini ada proses dan luaran, di sini ada indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus mencapai tugas masing-masing anggota pengusul. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat mana yang bentuknya Word dan mana yang bentuknya JPEG. Jadi memang kita harus belajar Bapak Ibu, kita supaya nggak gaptek. Kenapa? Karena saya juga sudah tua, tetapi saya tidak gaptek. Jadi saya selalu belajar ke orang. Kalau saya nggak bisa, misalnya saya membuat dari file PPT supaya jadi JPEG. Bagaimana caranya? Nah, itu saya belajar, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kalau mau belajar boleh japri saya atau japri Mbak Umul atau siapapun yang ada di grup, bisa kita jadikan satu. Baik, Bapak Ibu. Kemudian jadwal penelitian disusun dengan mengisi tabel langsung. Jadi Bapak Ibu tidak boleh tidak mengisi tabel ini. Karena apa? Tabel ini nanti langsung di sistem itu langsung ada. Jadi kita tidak usah merepack, tapi dalam sistem itu nanti otomatis. Nah, kemudian daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor. Nah, Bapak Ibu tidak boleh tidak mentaati aturan. Jadi harus pakai sistem nomor ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian dicantumkan dalam daftar pustaka. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya sebagai reviewer, begitu saya melihat, oh iya, daftar pustakanya udah jurnalnya udah banyak internasional dan seterusnya, maka saya akan kelihatan wah ini bermutu, gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang menjadi catatan Bapak Ibu, bahwa profil peneliti dan CV akan muncul dari hasil update profil Sinditab-Mas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memang dalam waktu beberapa hari ini kalau bisa karya-karya Bapak Ibu diupload di profil Sinditab-Mas supaya nanti Bapak Ibu bisa dilihat bahwa oh ya Ibu misalnya Prof. Agus Suradika sudah punya jurnal belum? Sudah punya ini bukunya ada berapa dan seterusnya. Jadi akan kelihatan di situ. Karena itu merupakan cara penilaian. Baik, barangkali Mbak Umul lanjut, Bapak. Nah, baik Bapak Ibu, ini kata-kata ini usulan penelitian semestinya dapat menggambarkan state of the art. Tadi yang disampaikan Pak Zainal tadi cukup cukup bisa memberikan kita inspirasi bahwa yang namanya mengajarkan metodologi penelitian itu sebenarnya mengajarkan bagaimana caranya
melakukan menemukan state of the art penelitian kita. Jadi Bapak Ibu silakan berkolaborasi antar pasca ataupun antar prodi pasca, magister ataupun doktoral. Apabila Bapak Ibu ingin punya keahlian di dalam mencari browsing internasional. Bahkan saya nanti kalau Bapak Ibu mau dari magister, ada mahasiswa magister saya yang pintar cari browsing untuk jurnal. Jadi boleh nanti kita bikin tutorialnya ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu Maaf, yang Ibu boleh nanya Bu? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Bu. Ya, Ini saya mau tanya yang tinjauan pustaka Bu. ya. Biasanya itu ada kesalahan orang tulis tinjauan pustaka itu definisi segala macam. Tadi Ibu terangkan penelitian terdahulu. Itu bentuknya apakah modelnya berbentuk tulisan seperti kajian atau kita menyatakan ada beberapa tulisan yang terkait namun ini berbeda sehingga kita tidak perlu lagi menerangkan tentang teori-teori atau gimana itu Bu? Karena itu Ya Pak, jadi tinjauan pustaka Bu. itu menurut saya harus singkat padat Bapak Ibu. Bapak, singkat padat dan harus langsung ke titik masalahnya. Jadi enggak, maksud saya begini Bu, maksud saya apakah tinjauan pustaka itu kita bicara tentang teori-teori yang digunakan atau beberapa tulisan yang mirip dengan tulisan kajian kita, kemudian kita ringkas itu, kita menyatakan isinya sekedarnya, lalu kita menyatakan posisi tulisan kita atau gimana Bu? Ya, iya, teori dua-duanya Bu Yuni. Dua-duanya. Untuk penelitian terdahulu boleh disitasi. Boleh disitasi Bapak Ibu. Karena penelitian itu tidak mesti dan ditulis dalam daftar pustaka. Dan setiap pensitasi langsung dikasih nomor Pak untuk sitasinya. Nah, Pak Lukman sudah melihat template yang saya berikan atau proposal yang menang, Bapak? Saya baru ini Bu, baru sekilas saja, belum saya baca dengan teliti. Kalau ada nanti saya cek ulang. Ya, karena kalau untuk di hibah magister ini Pak, hanya 600 kata. Ya. 1000 kata. 1000 Bu, 1000, iya. 1000. Jadi kan kalau 1000 kata nggak banyak loh Pak. Jadi kalau sampai banyak kan nggak bisa. Iya. Ya, baik. Oke. Nanti Bapak kasih Bu. Ya. Untuk itu ya. Baik. Kasih. Boleh menambahkan Bu? Ada lagi yang mau diskusi Bapak Ibu? Bu Nani, boleh menambahkan Bu? Ya, Bu Nani. Iya, ini mungkin membantu tadi lebih menjelaskan lagi bahwa di tinjauan pustaka itu kita merujuk penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Nah, usahakan 5 tahun terakhir saja, kalau bisa 3 tahun terakhir, sehingga update-nya lebih bagus kan begitu. Nah, kemudian kita sampaikan poin-poin pentingnya saja dari penelitian tersebut. Nah, kemudian kita sampaikan di mana posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang kita rujuk tadi. Nah, inilah kemudian disinilah kita menunjukkan state of the art dari penelitian kita. Mungkin begitu. Kalau masih ada belum 1000, mungkin kita bisa sampaikan teori mana yang akan kita rujuk dalam penelitian ini. Terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih. Jadi sebentar saya nanya lagi. Itu jadi landasan teori masuk di mana itu Bu? Apa kita perlu, misal landasan teori itu kan kita pakai misalnya grand teori itu ya, kita pakai untuk melihat masalah secara keseluruhan gitu Bu, paradigmanya. Itu masuk di mana atau gimana, apa tadi yang disebut Bu Nani itu setelah bantu di bawahnya Pak, di bawahnya aja jurnal penelitian terdahulu selesai 3-5 jurnal, terus Bapak masukkan teori, malah harus ada itu dengan indikator yang mau dijadikan bahan pedoman wawancara.
selama ini teorinya Gitu, Pak. bagaimana Bu? Apa mengikuti teori? Karena selama ini ada Teori yang sesuai judul Bapak. iya, artinya Teorinya harus grand sesuai teori dengan kan, judul. bukan iya, bukan apa maksudnya bukan eh, definisi teori-teori yang Oh, bukan. bukan ya. Oke. Bukan. Enggak, karena Terima kasih. pendek sekali kita hanya 1000, Pak. Indikator, oke. Pak, 1000, indikator yang Ya, penting. indikatornya. Oke, Menarik. terima kasih. Ya, terima kasih. Yeah. Baik, Bapak Ibu, setelah kita bisa menggambarkan state of the art, proposal penelitian ini harus dipersiapkan dengan baik, Bapak Ibu. Kerjasama dosen dengan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Artinya apa? Kalau bagi saya, draft yang pertama itu biasanya hasil pembimbingan di metodologi penelitian dan juga mahasiswa tersebut kita arahkan untuk ini proposal magister seperti ini. Tetapi dosen tetap harus memberikan arahan yang terakhir dan poles yang terakhir. Ya Bapak Ibu, karena apa? Roadmap kan tidak bisa dibuat oleh mahasiswa. Roadmap adalah dibuat oleh dosen. Roadmap Baik, kita itu. lanjut Bu Umul. Baik, nah tadi ada kata-kata begini Bapak Ibu. Masalah yang timbul bila ada gap antara yang seharusnya dan kenyataan yang ada. Jadi yang paling penting itu begini Bapak Ibu. Kita kalau membuat proposal hibah magister, kita tuh ibarat kita jualan Bapak Ibu. Nah, dengan jualan, maka bagaimana caranya kita jualan proposal yang baik. Nah, jualan yang proposal yang baik itu adalah proposal yang menarik. Nah, menarik dari judul sudah eye-catching, kemudian yang judulnya udah menarik, tulisannya juga enak, roadmap-nya gambarnya bagus, warna-warni dan lain-lain. Jadi buatlah menarik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ngelihat punyanya Bu Nani dan juga yang lain-lain boleh share. Nanti akan kita share lah kalau seizin dengan ketuanya. Baik Bapak Ibu, lanjut Mbak Umul. Baik Bapak Ibu, ini saya rasa tidak terlalu langsung saya skip aja Bapak Ibu ya. Baik. Posisi UMJ kita sudah tahu Bapak Ibu, kita berada di klaster utama, tetapi kita belum masuk 100 besar. Moga-moga tahun ke depan kita bisa masuk 100 besar Bapak Ibu, karena kemarin kita berada di 176. Tetapi moga-moga ke depan kita tambah naik. Baik, lanjut Bapak Ibu. Mbak Umul, lanjut aja ini, karena saya rasa bahwa para dokter sudah melakukan ini. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tentang roadmap Bapak Ibu. Setiap dosen tentu saja didorong untuk mempunyai roadmap penelitian atau roadmap dirinya. Nanti akan punya keahlian dan kompetensi apa. Kalau yang sudah profesor tentu saja sudah punya keahlian. Misalnya Prof. SB itu ahli pidana. Kemudian Prof. Agus Suradika ahli pendidikan dan lain-lain. Tetapi untuk kita memang harus didorong untuk punya kompetensi nantinya. Kenapa? Kalau hanya penelitian itu sebagai output, maka UMJ tidak bergengsi. Tetapi sebenarnya harusnya output dari penelitian ini adalah bisa menghasilkan publikasi atau menghasilkan luaran yang lain untuk bisa naik jabatan akademik. Jadi jabatan akademik yang tertinggi dari seorang dosen tentu saja menjadi profesor, atau paling tidak associate profesor. Tapi kata Pak Rektor harus profesor. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan bahwa sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka sebenarnya profesor itu bisa ada di tangan Bapak Ibu. Tetapi sebaiknya kalau yang lektor, konsentrasi dulu di Sinta 1-3. Kalau yang lektor, karena itu sebagai prasyarat, ada jurnal internasional, alhamdulillah. Tetapi untuk sampai profesor, maka harus jurnal bereputasi. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ini yang jadi konsen kita bersama, dan supaya UMJ juga punya reputasi untuk mencapai daripada
apa namanya, paling tidak kita nggak kalah-kalah amat lah, kita harus unggul. Baik Bapak Ibu, nah ini juga lanjut Bapak Ibu, kalau bisa memang penelitian itu Bapak Ibu, setelah penelitian maka Bapak Ibu itu diharapkan akan menaikkan daripada kualitas dari pengajaran Bapak Ibu. Jadi kalau mendapatkan penelitian Bapak Ibu, jangan lupa kasusnya diinsert di dalam buku ajar kita. Wah, kalau ini saya pasti Prof. SB yang lebih berpengalaman. Jadi artinya bahwa kasus dari apa namanya hasil penelitian Bapak Ibu masukkan ke buku ajar kita atau buku monograf atau buku referensi ya. Jadi nanti saat penelitian itu tidak hanya masuk kepada luaran yang dicapai dari penelitian tersebut, tetapi kita akan naik secara reputasi Bapak Ibu. Baik, lanjut Mbak Umul. Baik, lanjut Mbak. Ini saya rasa ini hanya contoh-contoh. Baik, Bapak Ibu, model peta jalan penelitian. Di dalam peta jalan penelitian, Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu ada di situ. Kemudian yang dicapai itu apa? Kedepannya mau melakukan apa dan penelitian kita pentingnya apa? Nah, itu yang paling penting. Nah, model-model peta jalan ada bisa menggunakan ini, misalnya pakai kayak grafik. Terus yang kedua, barangkali Mbak Umul. Lanjut. Nah, bisa memakai peta jalan bentuk fishbone, Bapak Ibu. Fishbone ini bentuknya di sini biasanya Bapak Ibu, di sini kepalanya ini isinya adalah kepala yang ingin dicapai terakhir. Kemudian di sini ada kalau saya bentuk riset-riset apa yang diperlukan dan seterusnya. Lanjut Mbak, bisa pakai fishbone atau bisa pakai roadmap seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah futuristik. Kalau saya lebih senang seperti ini, Bapak Ibu. Di mana di dalam ini sudah ada template-nya di PPT, Bapak Ibu, di PPT. Jadi Bapak Ibu sudah ketahuan, paling tidak di mana itu? Di bawah ini. Di bawah ini Bapak Ibu sudah tahu apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kemudian tahun 2020 melakukan apa, 2021 melakukan apa. Dan akhirnya Bapak Ibu akan mencapai kompetensi apa? Lanjut Mbak Mul? Lanjut? Baik. Roadmap penelitian ada yang seperti ini juga Bapak Ibu, yang pakai diagram-diagram kayak gini. Yang paling penting adalah bahwa roadmap penelitian itu Bapak Ibu usahakan berwarna ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Reviewer itu kalau pakai warna yang enak, itu akan senang. Jadi pakai warna yang soft, yang menarik lah gitu. Lanjut Bapak Ibu. Mbak Umul? Ya, oke. Ini ada yang pakai kayak gini Bapak Ibu, kalau ini untuk metode kegiatan. Lanjut. Nah, sekarang menyusun RAB Bapak Ibu. Kalau menyusun RAB, Bapak Ibu bisa melihat PMK 69 2018. Jadi ada barang yang sifatnya habis, ada barang yang sifatnya untuk program itu boleh beli. Tetapi kalau untuk komputernya nggak boleh. Jadi apa yang diperbolehkan beli, alat itu tidak boleh. Jadi alat tidak boleh. Biasanya bentuknya di situ sudah ada di PMK. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu tidak mengubah kata-kata dari PMK tersebut. Jadi misalnya di situ ada kata-kata memang di situ ada kata-kata narasumber ya, narasumber yang harus dicari. Coba lanjut Mbak Umul. Baik, lanjut aja. Lanjut, Mbak Umul, ini barangkali ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini kira-kira ini SBK, biaya riset. Di sini ada luaran wajib, di sini ada luaran tambahan Bapak Ibu. Kalau luaran tambahannya memenuhi, maka Bapak Ibu akan dapat insentif tambahan dari biaya SBK. Lanjut, Mbak Umul. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada bahan, ada pengumpulan data, ada sewa peralatan, analisis data, ada pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. Jadi Bapak Ibu memang harus membaca. Jadi saya tidak
ahli di dalam proses ini, tetapi saya biasanya kalau ada apa-apa saya membaca. Dan nanti bisa lihat dari RAB yang saya susun juga punya Bu Nani kalau untuk SOS. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kalau saat kemarin kita tidak diperbolehkan untuk punya honor peneliti Bapak Ibu. Tetapi yang diperbolehkan adalah honorarium penunjang penelitian atau perkayasaan. Di situ ada pembantu peneliti atau perkayasaan. OJ itu adalah orang jam Bapak Ibu. Jadi pakai kewajaran ya Bapak Ibu ya. Satu hari itu orang bekerja misalnya 5 jam. 5 jam kali 20 hari, misalnya dia bekerja 20 hari. Maka OJ-nya berarti berapa? Satu bulan itu 5 kali 20 jam. Nah, kemudian koordinator penelitian atau perkayasa itu OB. OB itu orang bulan. Orang bulan. Jadi di sini Bapak Ibu tidak boleh mematok. Jadi kalau koordinator peneliti ya mereka dapatnya per bulan. Sekretariat peneliti pakai OB 300, kemudian pengolah data nih Bapak Ibu. Nah, kalau saya, ini praktek saya, kalau mahasiswa supaya dia juga mendapatkan uang untuk menambah passive income-nya, maka Bapak Ibu bisa menjadikan dia pengolah data. Nah, pengolah data sebaiknya dipecah ya Bapak Ibu ya. Dipecah itu begini contohnya. Pengolah data statistik. Kemudian pengolah data regresi. Pengolah data apa yang sesuai dengan metode Bapak Ibu. Jadi nanti mahasiswa akan juga mendapatkan paling tidak mendapatkan honor Bapak Ibu. Nah, petugas survei Bapak Ibu ada OR. OR itu adalah hanya 8.000, tetapi kadang-kadang ini tidak bisa di lapangan Bapak Ibu. Saya biasanya kalau survei itu saya biasanya ngasih amplop sedikit juga lah kepada yang disurvei. Kenapa? Kalau misalnya kita datang ke IKM, kita melihat mereka ini ya kita sumbang lah mereka. Tetapi penggunaan anggaran tetap sesuai SBK ya Bapak Ibu ya. Nah, pembantu lapangan itu pakai OH, orang hari, jadi orang hari, satu hari 80.000. Nah, transport di luar itu ya Bapak Ibu ya, transport ke lab, transport survei, dan lain-lain, itu adalah ada anggaran tersendiri. Jadi anggaran transport itu kalau saya biasanya mengatakan ada transport lokal, ada transport luar kota. Nah, kalau transport sampai seminar misalnya ke luar kota, maka kita harus membayar ada biaya perjalanan, ada hotel, dan juga ada pendaftaran. Harian. Ya, ada uang harian. Baik, lanjut Mbak Umul. Bu Retno, barangkali bisa menambahkan. Iya, Bu Yuni. Untuk RAB ini kan masih sering kita banyak yang salah gitu. Saya usul kalau bisa sih suatu hari khusus tentang ini dengan angka-angkanya, mengundang orang yang paham dengan PMK tersebut. Oh, baik. Jadi teman-teman banyak yang bisa benernya tuh banget. Jangan cuma uang 40 juta saja kita mengajukan, tapi ACC-nya ada yang 25, ada yang 20 gitu kan. Berarti ada kesalahan dalam menyusun anggaran itu. Jadi kalau cuma 40 kita dapat 35 itu bagus. Pasti ada yang apanya yang kurang. Barangkali angkanya atau nomenklatur mata anggarannya gitu. Kalau bisa dipanggilkan orang keuangan gitu. Usul saja Bu, terima kasih. Ya, nanti coba ya Bu, karena sekarang juga sedang ini, tapi saya coba akan carikan nanti yang dari pelatihan reviewer ya Bu ya. Saya coba nanti dia mau nggak kalau pelatihan online? Online. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Kalau saya Bu, pengalaman saya Bu Retno dan teman-teman, saya itu kalau nyusun anggaran biasanya memang selalu pegang buku pintar itu atau aturan pintar itu, dan saya tidak pernah pengalaman saya itu kalau misalnya saya mengusulkan 38 itu juga jatuhnya di 38
Kalau 35 itu jatuhnya juga hanya selisih dipotong dikit, Bu. Makanya Bapak Ibu memang RAB ini kita pinter-pinter, makanya Bapak Ibu jangan dadak, Bapak Ibu. Jangan dadakan. Jadi RAB itu akan kita buat berdasarkan apa? Kalau kita paham benar sama aturan tadi SBK tadi. Baik, nanti tapi kalau memang usulannya kita akan memanggil orang, kita akan panggil orang. Baik, lanjut Bu. Mbak Umul. Baik, nah ini Bapak Ibu, pokoknya ikutin ini aja kayaknya udah lumayan Bapak Ibu. Dan tadi ikut kewajaran ya Bapak Ibu ya. Biasanya reviewer itu mencoretnya adalah hanya urusan hari. Urusan hari atau urusan kebanyakan. Misalnya gini Bapak Ibu, tadi saya katakan, misalnya kalau Bapak Ibu ngasih ke koordinator peneliti itu jangan sampai 12 bulan, jangan. Kita masukkan hanya 8 bulan atau 4 bulan, gitu loh. Nah kemudian misalnya contohnya itu sekretaris atau administrasi peneliti, masukkan aja 8 bulan, jangan 12 bulan, gitu loh Bu. Nah jadi kayak misalnya dan seterusnya lah. Kayak dan kita memang benar-benar menghitung. Nah, reviewer itu mempunyai make sense lah, make sense terhadap kita mau yang dicoret mana itu biasanya make sense. Oke, lanjut Mbak Umul. Bu Yuni, Bu Yuni. Ini Bu Yuni. Substansi penelitian tadi yang dianukan dalam sampai metode. Target luaran per tahun, dan RAB ini pasti akan dilihat kesinambungannya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat harus berdasarkan ke situ. Oke lanjut Mbak. Nah masalah TKT Bapak Ibu, TKT sudah bisa dilihat Bapak Ibu adalah TKT kita 1-3. Jadi kalau 1-3 maka luarannya adalah jurnal. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat penelitian-penelitian mana yang TKT-nya 1-3. Jadi luarannya adalah jurnal, biasanya ada teori, tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal, kemudian dari teori tersebut ketahuan, dia berada di mana posisinya. Saya misalnya penelitian tentang, kalau Bu Nani itu apa? Kalau Bu Nani itu tentang ini ya buruh migran, dan seterusnya. Saya lihat penelitiannya bagus sekali gitu. Ya, baik. Mungkin nanti bisa dilihat Bapak Ibu apa yang dinamakan dengan TKT. Langsung Mbak Umul. Baik. Ini TKT untuk teknologi Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut Mbak. Baik, ini tadi Bapak Ibu dasar 1 2 3, oke. Lanjut. Nah, 1-9 ini Bapak Ibu, kalau 1 2 3 itu prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan. Yang kedua adalah formulasi konsep dan aplikasi teknologi. Yang ketiga adalah hanya pembuktian konsep atau proof of concept. Jadi Bapak Ibu, kalau bikin proposal magister sampai 1-3 saja. Jangan sampai ke penerapan. Lanjut. Lanjut Mbak Umul. Baik, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, Bapak Ibu ya. Apa yang dinamakan dengan TKT 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kalau mau diskusi boleh bersama dengan kita di grup. Lanjut Mbak. Baik, lanjut. Nah, iya ini juga sama saja. Lanjut Mbak. Nah, baik Bapak Ibu. Saya sudah share adalah yang pertama adalah template dalam bentuk Word. Kenapa? Karena ini mempermudah Bapak Ibu. Jadi kalau Word-nya seperti itu, nanti Bapak Ibu save as ya. Save as untuk melakukan buat dalam Word. Kemudian contoh PDF ini yang sudah masuk ke sistem Bapak Ibu. Jadi kalau saya memasukkan ke situ, nanti saya unduh, itu bentuknya sudah dalam bentuk PDF tersebut. Nah,
Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yang pertama kali adalah update profil Silitapmas. Kemudian buat proposal, koordinasi dengan Kaprodi, atau tadi mata kuliah Medlit, dan seterusnya. Mahasiswanya kumpulkan KTP-nya, dan seterusnya. Kemudian kalau bisa mahasiswa yang diusulkan adalah pada semester 1 dan 2. Supaya mahasiswa tahun 2021 diharapkan sudah melakukan penelitian. Lanjut Mbak Umul. Baik, jadi Bapak Ibu siapkan dulu alat untuk bisa mengupdate profil kita supaya menjadi track record penelitian. Jadi Bapak Ibu, dan sistem Silitapmas itu sangat user friendly. Jadi Bapak Ibu klik juga nggak akan salah. Jadi gitu. Yang penting yang di situ jangan sampai hapus saja. Ya. Kalau saya biasanya saya coba bisa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk itu maka Bapak Ibu harus punya soft file hasil karya kita. Jadi kalau punya buku juga punya PDF-nya Bapak Ibu. Kemudian kalau tautannya kopas ya Bapak Ibu, jangan diketik dan seterusnya. Kemudian mulailah kita menghias daripada profil Silitapmas kita. Lanjut Mbak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sistem kita punya login NG2, ya. Bapak Ibu jangan masuk ke login, tapi masuk ke login NG2. Apakah perlu dipraktekkan Bapak Ibu untuk update profil Silitapmas? Halo, Bapak Boleh, Ibu. silakan Bu. Baik, kita Silakan Prof, lanjutkan boleh Prof. dulu. Kemudian dari itu nanti Mbak Umul tolong lihat. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada kelihatan Bapak Ibu. Maaf pakai saya karena saya tidak bisa masuk tempat lain. Ada identitas, ada Sinta, ada penelitian, ada pengabdian, ada artikel jurnal, ada HKI, dan ada artikel prosiding, dan ada buku Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya dashboard sendiri, punya lemari sendiri untuk menghias daripada profil Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tolong ini semua nanti kalau bisa diupdate, karena kita kerja dari rumah ya Bapak Ibu bisa melakukan updating sendiri. Lanjut Mbak Umul. Nah, baik ini Sinta dan Scopus tolong disinkronisasi Bapak Ibu. Jadi Silitapmas itu sudah sudah terkoneksi dengan Scopus dan Google Scholar Bapak Ibu. Jadi kalau Scopus dan Google Scholar-nya ada masalah, LPPM ada Mas Sahrul dan ada Pak Anwar yang bisa membantu Bapak Ibu semua. Jadi kalau udah urusan Scopus itu biasanya Pak Anwar, tapi kalau yang urusan Sinta dan lain-lain biasanya Mas Sahrul. Baik Bapak Ibu silakan dan insya Allah LPPM akan siap untuk melayani Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kemarin kita ada beberapa yang gagal, itu adalah bahwa evaluasi rekam jejak peneliti itu Bapak Ibu tidak hiraukan. Jadi profil peneliti itu Bapak Ibu kalau di reviewer itu langsung begini Bapak Ibu. Jurnal internasional bereputasi. Langsung kata-katanya gini Bu. Kalau memiliki berupa artikel di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau koresponden, itu langsung nilainya 5 Bapak Ibu. Ya. Ini kan tidak bisa direkayasa Bapak Ibu. Nah, kemudian jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 atau proceeding internasional terindeks. Langsung ada nilainya. Jadi semuanya profil kita itu akan terlihat reputasinya di sini. Lanjut Bapak Ibu, Mbak Umul. Nah, terus di sini ada kemudian ada buku Bapak Ibu. Buku ISBN atau chapter dalam buku ber-ISBN. Kalau tidak memiliki, maka skornya 0 langsung. Tapi kalau memiliki lebih dari 3, maka skornya 10. Ya, jadi Bapak Ibu kejar aja dari sini Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita kejar itu Bapak Ibu adalah buku sama jurnal nasional terakreditasi, sama jurnal nasional bereputasi. Lanjut.
Ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu tolong diperhatikan kata-kata yang dipakai untuk menilai itu adalah relevansi usulan penelitian terhadap bidang unggulan, tema, topik, dan strategi. Biasanya ada relevan. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode kebaruan penelitian. Jadi sebenarnya reviewer itu akan melihat itu Bapak Ibu. Itu tertulis nggak di dalam penelitian? Dia kadang-kadang pakai find. Karena dia males kan mencari satu-satu kan. Dia find aja. State of the art. Tulis. Oh ada di sini. Oh dia baca. Gitu Bapak Ibu. Nah keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana ke depan. Bapak Ibu lihatkan dalam roadmap penelitian. Lanjut Bapak Ibu. Mbak Umul. Baik. Ini Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita, LPPM sudah berbagi di dalam proses untuk menilai Bapak Ibu. Jadi semua penilaian itu transparan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau besok membuat penelitian, paling tidak Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana kesesuaian kompetensi tim peneliti, luaran penelitian, publikasi tahun pertama apa, publikasi pernah kesesuaian target TKT dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu lanjut Mbak Mul. Nah, kesesuaian jadwal penelitian, kemudian kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka, nih tadi yang dikatakan sama Mbak Nani, pakai 5 tahun atau pakai 3 tahun terakhir, itu lebih bagus. Kemudian dukungan kerjasama. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya kerjasama, misalnya saya punya gitu ya, saya bilang pada penelitian ini didukung oleh BPPT di dalam proses pengujian. Itu boleh saya state di situ. Misalnya Bu Retno, misalnya didukung oleh dinas mana, itu juga lebih bagus misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu kata-kata semua yang ada di dalam penilaian ini sebaiknya kita adopsi di dalam penelitian kita, di dalam proposal penelitian kita. Lanjut, Mbak Umul. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ini yang menjadikan workshop kita hari ini. Apakah Bapak Ibu perlu melihat bagaimana update profil? Halo? Boleh Ibu. Kalau mau lihat update profil, Mbak Umul bisa masuk ke punya Mbak Umul sendiri ya. Ibu. Silakan. Ya, silakan Mbak Umul akan lihat. Tampilkan di desktop ya, Mbak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita Google. Nah, kita langsung silih tab, Mas. Ya. Oke. NC. Mbak, halo, Mbak Umul. Iya, Ibu. Masukin ke login aja dulu, Mbak. Jangan langsung NG, Mbak, supaya tahu berandanya, Mbak. Ya, siap, baik. Kita ulang. Kita ulang, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu berandanya harus bagaimana. Okay. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, coba lihat di situ, di beranda ini isinya semua pengumuman, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak hanya LPPM yang bisa tahu pengumuman ini, adalah semua pengumuman Bapak Ibu tahu program yang ada di Kemenristek. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu. Ke atas dulu, Mbak. Ke atas, Mbak. Halo? Ya. Ya, lanjut ke bawah, agak ke bawah, Mbak. Oke. Nah, oke. Lanjut lagi, Mbak. Nah, ini biasanya berisi pengumuman Bapak Ibu. Udah, berhenti Mbak. Baik Bapak Ibu, ini biasanya berisi pengumuman-pengumuman Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tautan penting Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan,
Kalau PDPT-nya berubah, Bapak Ibu juga rubah ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu sudah lektor kepala, Bapak Ibu kesenangan kan dapat SK, tetapi lupa PDPT-nya tidak diupdate oleh operator di fakultas. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, kalau Bapak Ibu ada kenaikan jabatan, maka Bapak Ibu langsung komunikasi dengan operator PDPT untuk mengupdate daripada profil Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada tautan-tautan penting yang lain yang hubungannya dengan Kemenristek semua. Lanjut Mbak Umul, langsung masuk login NG2 Mbak. NG2 ya Ibu? NG2. Ya. Ini ada 2, ada login dan ada login NG2. Ya, lanjut Mbak, silakan. Baik ya, yang NG2 ya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya username dan password, kalau username itu memakai Niden Bapak Ibu, passwordnya nanti minta ke Mas Sahrul ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa sinkronisasi dengan PDPT ya Bapak Ibu ya. Nah, coba lihat Mbak Disinta. Kita Mbak. Oke, di sini langsung kelihatan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sinkron apa tidak. Langsung penelitian Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu, Bu Umul, ini saya sampaikan, Bu Umul telah pernah menjadi peneliti dosen pemula dan juga PD UPT anggota. Jadi langsung kelihatan. Tetapi kalau penelitiannya internal, maka yang bisa memasukkan adalah Mas Sahrul atau operator dari LPPM ya Bapak Ibu ya. Dan itu tidak bisa instan Bapak Ibu per 3 tahun. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kemarin kita sudah minta ke fakultas untuk minta penelitian tidak dikasih. Akhirnya profil ini tidak bisa diperbaiki. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, apabila diminta sama LPPM untuk mengisi daftar penelitian dan pengmas, tolong dikasih ya Bapak Ibu ya. Karena itu menyangkut daripada kinerja Bapak Ibu. Lanjut pengabdian Umul. Sering banget Nih, nah di Bu Umul sering mengadakan pengabdian, tetapi tidak terikut Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bu Umul tidak pernah memberikan data kepada LPPM. Ya, saya ya. Nggak apa-apa, ini kan proses belajar kita Bapak Ibu. Jadi ini tidak hoak, tetapi ini benar-benar terjadi bahwa dosen UMJ itu pengabdiannya banyak, tetapi tidak terlihat di sini. Rekodnya. Nah, oke, artikel jurnal, coba tolong Mbak. Nah, kalau mau data baru, maka kita bisa klik. Coba tolong klik Mbak Umul. Data baru Mbak. Iya, sini. Yang data baru Mbak. Ya. Coba yang data baru. Data baru Mbak, sayang. Yang mana Ibu ya? Yang atas. Kan ada data baru hijau. Tambah Mbak, tambah data. Tambah data baru. Oke, sebentar. Ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu jadi sudah bisa mengisi data sendiri ya. Jadi mau publikasinya yang lalu, waktu lektor, waktu AA, semua sudah bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang nggak punya penelitian Bapak Ibu. Yang nggak punya publikasi nggak ada. Baik, langsung bisa diisi ya Bapak Ibu, unggah. Di sini unggah itu artinya apa? Unggah yang hasilnya. Nah, kalau di bawah 2014, biasanya dalam bentuk hard copy. Maka Bapak Ibu harus men-soft copy-kan sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di atas 2015,
maka sudah bentuknya tautan, Bapak Ibu tinggal download. Lanjut, Bapak Ibu. Lanjut, Mbak Umul. Yang lainnya, Mbak. HKI, coba dilihat. Nah, HKI coba ketik data baru, Bapak Ibu. Nah, langsung kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin dosen-dosen UMJ banyak sekali lah yang punya HKI. Sentra HKI kan murah, hanya 400 sampai 500 ribu. Insya Allah bisa Bapak Ibu kejar untuk HKI-nya. Tolong nanti diupdate ya Bapak Ibu ya. Kemudian artikel proceeding Mbak Umul. Ya, artikel proceeding tambah data baru. Oke. Ya, ya semuanya unggah berkas Bapak Ibu. Jadi tetap harus semuanya unggah berkas. Lanjut. Lanjut. Mbak, buku Mbak. Buku Mbak. Ya, oke. Mbak Umul belum punya buku. Ya. Belum. Ya. Oke, coba lihat data baru Mbak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira inilah yang bisa mensupport kita di dalam proses profil penelitian kita. Pasti kita kalah semua dari Pak Rektor. Kalau Pak Rektor bukunya udah 33, Pak. Jadi beliau sudah nilainya langsung 10 kalau di usulan. Baik, lanjut. Barangkali ada pertanyaan atau Mbak Umul bisa lihat pelaksanaan kegiatan, Mbak, di sini. Di penelitian aja, Mbak. Di penelitian, Mbak. Atasnya lagi, Mbak. Di penelitian, Mbak. Di menu utama, sayang. Di menu utama. Di menu utama. Di penelitian, jangan di pengabdian. Yang itu pengabdian. Ini loh nah, oke. Tolong diklik. Yang apa Ibu? Ya, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat kalau Bapak Ibu usulan baru, maka langsung bisa melihat di sini lanjut. Lanjut, coba Mbak, usulan baru Mbak. Coba. Karena ini tidak. Nah, iya. Lanjut gini, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya user friendly, tetapi Bapak Ibu harus baca panduan dengan baik. Jadi memang siapkan amunisinya dengan baik. Nanti insya Allah semuanya kalau tidak dalam keadaan tergesa-gesa itu akan menjadi bagus, Pak, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini apakah ada diskusi? Atau kita bisa melihat proposalnya Bu Nani? Halo Bu Nani. Halo Ibu. Bu Nani bisa membantu saya untuk menerangkan proposalnya kenapa ya insya Allah menang ya. Bicara, Bu. Bisa disorot Mbak Umul? Ini Ibu sudah? Apakah Ya. kelihatan? Punya Bu Nani, betul Bu Nani ya? Iya, Bu. Kelihatan Mbak? Belum kelihatan tuh Mbak. Kelihatannya masih di beranda Mbak. Belum. Sebentar. Saya serahkan ke Bu Nani sebentar ya, untuk bisa memandu teman-teman tentang strategi di dalam proses untuk menyiapkan proposal yang baik. Silakan Bu Nani. Ya baik Bu, terima kasih. Kebetulan ini ada masalah dengan audio. Suara saya terdengar tidak? Sangat terdengar. Halo, suara saya Terdengar, Bu. Terdengar. Ya, baik. Baik. Ya, jadi strategi yang pertama, kita memilih masalah penelitian yang eye-catching tadi ya, mungkin ya. Kalau bidang sosial humaniora, mungkin bisa dikaitkan dengan fenomena yang terkini, misalnya dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital seperti itu. Jadi meskipun temanya tentang komunikasi politik, agar
menarik, maka dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencari metode penelitian yang tidak melulu misalnya deskriptif. Nah, di penelitian yang atas nama Febriansa ini, saya mengusulkan ke mahasiswa itu menggunakan metode penelitian fenomenologi. Nah, metode penelitian fenomenologi yang mungkin tidak terlalu banyak digunakan gitu. Jadi dari sisi metode penelitian. Kemudian berikutnya adalah dari sisi tinjauan pustaka ya, yang tinjauan pustaka. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tinjauan pustaka usahakan 3 tahun terakhir, sebetulnya sih 5 tahun terakhir, tapi kalau bisa 3 tahun terakhir, artikel-artikel yang kita rujuk itu lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian yang agar proposal kita menarik reviewer, kita buat roadmap penelitian pengusul yang semenarik mungkin. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Yuni, dengan warna-warna yang soft, pastel, misalnya di sini saya menggambarkan roadmap penelitian mulai dari tahun 2016, penelitian saya apa saja, baik internal maupun yang dari hibah dikti, kemudian 2017 penelitiannya apa saja, 2018 dan 2019 yang sudah dilakukan dan yang diusulkan begitu. Jadi dari roadmap pun kita bisa menarik perhatian reviewer agar memenangkan penelitian kita gitu. Nah, kemudian metode penelitian tadi yang saya sampaikan bahwa metode penelitian ini juga harus menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, begitu, dan dibuat dalam bentuk diagram alir. Nah, di sini saya membuat diagram alirnya. Yang pertama adalah aktivitas yang dilakukan apa saja, mulai dari pertama kali merumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian, kemudian berikutnya yang kedua adalah menyampaikan output yang ingin dicapai apa saja, begitu. Nah, outputnya, kemudian yang ketiga adalah dari output yang kita tuju, impact-nya apa saja. Begitu, itu di nomor 3. Bapak Ibu bisa melihat di diagram alir. Di diagram alir ini. Kemudian berikutnya adalah tujuannya. Begitu. Mungkin Mbak Umul bisa bantu memperlihatkan diagram alirnya. Diagram alir, ya. Ada Bu Barek. Ya, di metode penelitian. Bu Barek, selamat datang Bu Endang. Halo, Bu Endang. Ya. Halo Bu Endang. Ini Bu Nani? Ya, baru bisa nih. Iya, iya itu bagus. Pak Umar. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, metode penelitian pun kita buat dalam diagram alir. Ini untuk mempermudah reviewer melihat seperti apa rencana metode penelitian kita, kegiatan-kegiatan apa saja atau aktivitas apa saja yang dilakukan, output, impact, dan selanjutnya. Begitu. Nah, dan jangan lupa diagram ini juga harus diberikan keterangan nih Bapak Ibu. Diberikan keterangan. Nah, yang terakhir adalah jadwal dan daftar pustaka.
Nah, daftar pustaka usahakan yang terkini. Karenanya saya merujuk buku-buku yang terkini. Kalau buku-buku usahakan 10 tahun terakhir. Karena proposal ini dibuat tahun 2019, maka buku yang paling tua adalah 2009. Sedangkan jurnal itu usahakan 5 tahun terakhir. Barangkali itu Bu Yuni yang sharing yang bisa saya sampaikan. Ya. Halo Bu Yuni. Terima kasih Bu Nani, selamat datang Bu Warek 1. Terima kasih. Bu Yuni. Ya, jadi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat bahwa proposal itu menarik itu dari gambar, menurut saya. Coba lihat gambarnya Bu Nani, itu diagram alirnya cakep, ada warna-warninya. Warnanya soft, seperti kesenangan Ibu Yuni. Nah, kemudian Bu Susi. Warnanya soft. Roadmap. Bu Ketua LPPM, Mama. Seperti kerudung Warek. Bu Yuni kan pengganti. Ya, oke. Bapak Ibu coba lihat roadmap-nya Mbak Nani itu. Menurut saya bagus ya dari sisi tampilan. Itu berarti saya nggak bisa Bu Yuni bikin kayak gitu. Susah. Minta tolong Bu, Ibu konsepnya. Tolong Bu Nani. Yang bikinin. Ada yang sudah Smart Chart Bu Warek, menggunakan Smart Chart itu sudah tersedia di komputer, tinggal di ini aja edit. Oh, yang iya, Smart Chart juga banyak. Iya. Iya. Nanti minta ini deh, minta berguru dengan Bu Nani. Bu Yuni. Ya, oke. Ngomong, aku ngomong. Ya, Bu Retno, bicara. silakan. Iya. Roadmap-nya Bu Nani ini kayak punya saya, dan itu sebetulnya disalahkan sama Prof. Siapa yang suka diundang ke UMC itu? Prof. Saryono. Nah, Bu Retno, yang namanya roadmap itu bukan inventarisir judul penelitian yang sudah dilakukan. Ini kan sama ini judul-judul kan. Nah, saya sendiri bingung juga mau membuatnya itu. Roadmap yang sebenarnya itu yang seperti apa kalau untuk sosial. Kalau ada contoh, mesti kan eksakta tetap nggak mudeng juga. Jadi harus ada alirnya sebelum, sedang, dan setelahnya gitu. Dan ajak apa yang mau kita menjadi keahliannya itu. Bukan, jadi nyuwun saya Bu Nani, karena sama dengan punya saya kan, itu ini bukan inventarisir judul. Teman-teman nanti jangan ngikutin, bukan inventarisir judul yang sudah kita teliti roadmap itu. Terima kasih. Ya. Bu Retno, barangkali perlu saya tambahkan, sebenarnya roadmap itu isinya adalah apa yang sudah kita perbuat dan apa yang kita perbuat sampai nanti tujuannya sampai mana. Nah, ini bisa tampilkan yang punya Pak. Saya biasanya pakai ini ada pasti. Mbak Umul, tampilkan yang punya saya Mbak. Oke. Ya, ini Bu. Masuk ke roadmap Mbak. Ya. Lah yang orang tadi suruh manggil, marah tutupan. Yang punya saya Mbak Umul. Kan saya bilang yang nggak bicara mohon di mute ya Ibu. Itu siapa? Lah orang BP ini nggak ngeliatin, gimana mau tahu masih di situ. Bagus itu, ada selingannya. Resek. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. Sebenarnya walaupun sos ataupun ini sebenarnya bisa kita pakai macam-macam Bapak Ibu bentuknya. Nah, kalau saya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Angkat lagi nih. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu silakan akan kombinasi atau akan apa, tetapi saya yang penting saya akan share Bapak Ibu
memahami bahwa yang namanya roadmap itu adalah apa yang telah kita lakukan, kemudian ke depan kita mau melakukan apa, sampai targetnya kelihatan Iya, di tapi situ. tadi ke sini Nah, udah ini kalau ini ngikut, punya saya bilang, saya, ya Bapak Ibu. adiknya saya juga nggak lihat waktu di awal-awal. Kalau bahasa itu kan bahasa yang memang benar-benar kelihatan. Kalau orang eksak itu, saya biasanya hanya seperti ini. Lanjut, Mbak. Kalau diagram alir, bentuk diagram alir, Mbak, ke bawah. Ini roadmap, Bapak Ibu. Kalau di diagram alir, saya mungkin nggak sketsa, Mbak Nani. Tetapi bagi saya, reviewernya orang teknik, saya lebih senang seperti ini, Bapak Ibu. Karena dengan di sini saya kelihatan step-nya. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu akan menggunakan apapun. Yang paling penting proposal itu menarik. Proposal itu menarik. Proposal itu bisa memberikan review-nya tertarik sama kita, memberikan nilai bagus. Itu aja. Karena semua penilaian berdasarkan online Bapak Ibu, jadi semuanya harus tercover di dalam penelitian kita. Jadi penelitian kita itu merupakan etalase kita untuk memasarkan Bapak Ibu. Baik, lanjut. Silakan Bapak Ibu nanti akan pelajari. Saya akan share ke grup. Saya akan share ke grup proposalnya yang saya sudah konfirmasi. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, proposal tidak boleh dikasihkan ke orang lain selain kita ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, proposal ini sebaiknya untuk kita saja. Jangan sampai dipasang di misalnya di FB atau di di Instagram, web. Prof. Di web saya Instagram. tidak boleh. Di web saya tidak boleh memasang itu. Kenapa? Karena ini adalah properti kita pribadi untuk bisa memberikan pola pendidikan kepada kita semua. Tetapi untuk bukan konsumsi luar. Jarang sekali di workshop itu sampai disampaikan proposal yang menang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ke proposal yang lain, maka jarang sekali memberikan ini. Baik Bapak Ibu, kira-kira diskusi sudah sampai jam 11 ini. Malah sudah sampai jam 11. Tidak terasa 2 jam kita bicara. Ada pertanyaan atau ada diskusi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Maaf Pak Kudrat mau bertanya. Audionya tolong diaktifkan Pak Kudrat. Ini moderatornya siapa ya? Silakan Pak Kudrat. Moderatornya siapa? Dari saya Ibu. Ya. Oh, Bu Lucy ya. Umul. Nanya Mbak dulu ada Umul. Pak Kodrat, disilahkan itu loh. Saya terdengar nggak Bu ya? Silakan ngomong Pak Kodrat. Tahu apa Ngomong. yang kemarin. Assalamualaikum semuanya, terutama ke Pak Rektor. Terima kasih, ini acara sangat bagus. Kok nggak keras Pak Kodrat? Kurang keras. Volume. Sudah tinggi Bu, ini sudah tinggi tapi tidak ini ya, tidak terdengar ya Bu. Halo? Halo Bu? Ya, soalnya kurang kedengeran Bapak. Mungkin kalau ada headset bisa pakai headset ya. Mbak Audionya Abis yang ya mana? Mbak? Saya nanya enggak? Saya mau nanya. Abis Mbak jawabnya. Gimana nih? Saya mau nanya bisa nggak? Iya monggo Bu Arek, silakan Ibu. Kok 30? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mohon maaf ya, saya terlambat. Mas Dirga. Ya, Prof. Halo. Halo, Mbak. Habis ya? Habis. Habis ya? Enggak Ibu, enggak. Sudah 2 Silakan. jam. Habis. Enggak Ibu, limited. Silakan 24 jam. Hilang ya?
Ada Ibu, suaranya kedengeran tapi nih Bu. kemarin aja atau nanya Oke. dulu? Masih ada. Oh Ya, ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf ya, terlambat ya. nih? Pak Saya Hendra. bilang nanya guramenya atau? Guramenya dulu deh. Bapak Ibu, mohon maaf, Ya, yang lain mungkin bisa di-unmute dulu. ya. Kok ada gurame? Ya, mohon di-unmute dulu supaya bisa bergantian. Nggih, Bu Iya. Endang, mari silakan Nggih. Ibu. Ya, terima kasih Mbak Umul. Nggih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat ya Bu Ketua LPPM. Tadi ternyata baru bisa. Saya ingin menanyakan bahwa ketika nanti ini kan kita buat untuk tahun ini yang pembiayaannya tahun depan kan Bu? Betul nggak Bu? Nggih, Bu. Nggih kan? Iya. Nggih. Nah, kemudian apakah kemudian yang boleh mengajukan itu harus dosen yang tercatat di dalam PDPT sebagai dosen magister itu, Bu? Atau tidak? Misalnya kayak saya, Bu Lucy, itu kan tidak masuk di dalam dosen magister. Itu apakah kemudian bisa mengajukan juga ini? Gitu. Baik, saya jawab Ibu. Langsung saya jawab ya, Bu Warek ya. Sebenarnya yang bisa mengajukan sepertinya tidak harus dosen magister, Bu. Makanya perlunya kita dosen yang di luar magister itu kalau bisa dilibatkan di dalam proses magister untuk mempercepat, Bu. Contohnya kalau di saya itu kan ada magister teknik kimia. Pak Budi itu secara korlap ada di PDPT. Tetapi Pak Budi itu bisa menjadi ketua di magister saya apabila itu penelitiannya beririsan dan sesuai dengan kompetensinya. Yang penting dokter, Ibu. Nah, nanti jadi mungkin Pak Dekan FISIP nanti bisa mengatur ataupun Ibu Kaprodimia, Mikom dan lain-lain supaya apa? Supaya mahasiswanya banyak, Bu. Misalnya mahasiswanya ada 30. Kalau 2 kali berarti kan 60. 60 kan berarti tidak bisa dilibatkan hanya dosen yang ada di situ. Maka bisa memakai dosen yang ada di ini tapi kompetensinya sesuai dengan profil daripada dosen tersebut. Misalnya kalau Bu Endang kan mungkin punya ini ya, KPU dan seterusnya track recordnya itu bisa ini, nanti Bu Nani bisa mengetrekkan mahasiswa yang sesuai dengan kompetensinya Bu Warek misalnya. Barangkali Ibu seperti itu, nanti kita coba. Ya. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Soalnya kan artinya bahwa ini kan bimbingan penyiapan hibah magister. Berarti kan nanti menjadi pembimbing juga kan di dalam proses penulisan tesis itu gitu. Kalau kita nggak ada di dalam nggak ada di dalam itu kan nggak bisa. Makasih Bu. Baik. Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Nggak ada diskusi ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Bu Warek, terima kasih Prof. Agus yang sudah mendengarkan kita semua dan teman-teman semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Dan sebagai Ketua LPPM saya juga minta maaf apabila ada kesalahan. Dan salam sehat untuk kita semua. Kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur nuwun Bu Yuni. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk e-sertifikat nanti akan di share dari web LPPM. Kemudian untuk materi juga nanti PPT akan kami tempelkan di web LPPM. Tapi untuk proposal nanti akan di-share di grup saja gitu. Hanya